Baik, review sedikit materi sebelum kita libur kemarin. Kita telah membahas tentang analisis ya gaya statik. Nah, untuk diulangi lagi, gaya statik itu adalah gaya yang terjadi ketika benda itu tidak bergerak. Jadi tidak ada percepatan di situ. Misalnya contohnya gaya statis adalah gaya dorong, gaya pegas, dan gaya yang lainnya. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah untuk menganalisa gaya statis yang tidak ada percepatan maksudnya ya. Yang pertama kita harus gambar dulu diagram kinematis namanya. Kemudian yang kedua kita uraikan masing-masing menjadi diagram benda bebas. Kemudian kita lakukan analisa gaya pada masing-masing batang. Nah, ini akan kita lakukan pada contoh soal. Nanti soalnya saya kasih mirip dengan yang saya bahas hari ini. Nah, pertama penamaan gaya. Penamaan gaya itu begini. Jadi misalnya ada fxy itu dibaca gini, gaya akibat penghubung X terhadap penghubung Y. Nah, yang misalnya yang jadi acuan itu adalah Y, maka Y-nya itu di belakang, ya. Acuannya itu di belakang. Misalnya contohnya gini, F61 itu maksudnya gaya akibat penghubung 6 terhadap penghubung 1. Jadi yang jadi acuan kita misalnya penghubung 1, maka misalnya ada gaya yang terjadi pada penghubung 1, itu ada gaya penghubung 6, maka kita tulisnya begini, F61. Nah, kalau dia F16, maka gaya akibat penghubung 1 terhadap penghubung 6. Jadi yang jadi acuannya itu adalah penghubung 6. Nah, kemudian kalau misalnya F61 pada satu batang itu sama dia dengan F16, tapi berbeda tanda karena dia minus. Karena ini vektor, maka minus di dalam vektor itu artinya apa namanya? Berbalik arah ya. Nah, misalnya begini. Misalnya ini ada ke sini F. Misalnya F31 ini. Maka yang ke sini yang satu arah dengan dia itu namanya F13. Nah, tapi dia karena arahnya berlawanan maka dia ini min ya, min F13. Nanti kita lihat contohnya lah biar lebih jelas. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ini contohnya. Jadi misalnya ada batang 1 sama batang 6. Ya, misalnya ada batang 1 sama batang 6. Nah, misalnya kita yang jadi acuan kita sekarang yang kita lihat itu batang 6 ya. Maka ketika kita melihat di titik sambungnya di sini, tapi yang kita lihat itu adalah batang 6, maka namanya itu gaya F16 karena acuan itu di belakang ditulisnya. Sedangkan yang gaya terhadap dia itu di depan ditulis. Nah, sekarang berbeda kalau misalnya acuan kita adalah batang 1, maka ketika ada sambungan terhadap batang 6, karena acuan kita itu batang 1, maka gaya yang terjadi di sini namanya F61. Ya. Jadi acuannya di belakang ditulisnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang gaya statis yang pertama, itu yang akan kita bahas adalah mekanisme engkol peluncur. Ini adalah gaya yang mekanisme yang paling sederhana untuk dianalisis ya. Walaupun sederhana cuma lumayan lah. Nah, contohnya adalah seperti ini, mungkin kalian pernah melihat mekanisme seperti ini di motor mungkin ya ini ya. Ini kan ada piston nih. Kemudian ada, nah cuma ini nanti ada batangnya sih sebenarnya di sini agak kurang tepat sih yang ini ya. Nah, ini seperti inilah sederhananya. Jadi ada beberapa batang di sini. Batang hubung dua yang ini namanya engkol atau bahasa Inggrisnya itu crank. Kalian mungkin yang di dalam yang sudah bergelut dalam permesinan motor sudah tahu lah ya.
Kemudian ini namanya batang hubung 3. Ini atau batang torak atau connecting rod bahasa Inggrisnya. Kemudian ini piston. Ya, di dalam mesin kan biasanya sering dijumpai ya piston. Itu kita namakan batang hubung 4. Kemudian ini eh, apa istilahnya ini kalau dalam mesin itu eh, tempat dia slide gitu ya. Itu namanya gaya batang hubung 1. Sama dengan yang ini, tempatnya bertumpu crank ini kita namakan batang hubung 1. Kalau yang ini gaya normal namanya yang di sini karena dia tegak lurus terhadap ini gaya normal ya. Karena tegak lurus terhadap permukaan. Misalnya kalau dia miring begini maka gaya normalnya itu yang ini. Karena tegak lurus terhadap ini permukaan. Sedangkan di sini ini groundnya. Ya, ini sama-sama namanya batang hubung 1 ya. Jadi ada berapa batang hubung di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini pistonnya ya. Yang keempat ini adalah piston. Itu disebut juga batang hubung yang keempat. Nah, tadi kan langkah yang pertama adalah menggambar diagram kinematis. Nah, kita gambar tadi secara sederhana seperti ini. Nah, misalnya ada gaya diberikan oleh suatu tenaga, misalnya dari sini sebesar P, ya di arah kanan ke kiri dalam hal gambar ini, maka nanti akan mendorong connecting rod ini atau apa istilahnya ini batang torah ini mendorong engkol akan muter dia nanti kan ya. Nah, begitu, muter dia. Karena ini porosnya nih. Nah, akan memutar engkol ini secara apa istilahnya? Secara tetap gitu ya, putarannya tetap dan gerakannya itu tetap gitu ya. Nah, ini pertama kita akan gambar diagram kinematisnya dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan uraikan yang gambar diagram kinematis itu menjadi free body diagram atau DBB, diagram benda bebas. Nah, ini kita uraikan nanti sehingga kita akan dapatkan masing-masing eh, tumpuan gaya nanti di situ ya. Ini kita uraikan, ini kita uraikan, ini kita uraikan. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Yang pertama ini ada terjadi 3 gaya di sini. Kemudian di batang 3 tadi itu terjadi 2 gaya ya. Yang ini yang ujung sama ujung. Kemudian di batang 2 itu juga ada gaya di sini, ada gaya di sini ya. Nanti masing-masing ini kita cari berapa besar gayanya F23. Nah, cara carinya itu sebenarnya sederhana, cukup mencari salah satu dari gaya ini, F34, nanti ini akan sama besarnya dengan F43, F23, karena dia sejajar. Jadi tidak perlu khawatir untuk mencari F32, untuk mencari F23, cukup mencari satu aja, nanti akan berkesinambungan dia. Karena F34 ini sama besarnya dengan F43, F43 ini sama besarnya dengan F23, F23 ini sama besarnya dengan F32, karena dia sejajar, ya gitu, sejajar semua. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Karena kita pandang dulu ini batang hubung 4 ya, yaitu berupa piston, maka ketika ada gaya dari bawah, ini kan ada gaya ke bawah karena ini kan ada tekanan ke bawah, maka harus ada gaya yang melawan dia ke atas gitu ya. Itu namanya F14. Kenapa namanya F14? Karena kan yang jadi acuan kita itu adalah batang hubung 4, sehingga ketika ada gaya yang masuk ke 4 yang jadi acuannya itu kita tulis di belakang gitu kan. Yang jadi gaya yang bekerja terhadap dia itu kita tulis di depan. Sehingga ini namanya F14. Ini karena ini ada gaya ground tadi kan ya batang hubung 1 ya, yang bawah ini. Batang hubung 1 terhadap batang hubung 4 sehingga kita nulisnya F14.
Nah, kenapa ini kita namakan F34? Karena acuan kita kan batang hubung 4. Kemudian ada gaya yang masuk ke batang hubung 4, yaitu dari batang hubung 3. Sehingga yang acuan itu kita tulis di belakang. Sehingga namanya F34. Gitu ya. Kemudian gaya yang eh, berbalik arah dengan F34 itu namanya F43. Karena sekarang acuan kita adalah batang 3. Nah, ada gaya yang masuk dari batang hubung 4. Nah, acuannya di belakang. Berarti namanya itu adalah F43, gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini, ini kan yang jadi acuan kita batang hubung 3. Sedangkan ada gaya dari batang hubung 2. Ini kan batang hubung 2 ini tadi. Nah, jadi kita nulisnya yang sebelah sini itu F23 karena yang jadi acuan yang kita lihat, gitu ya. Sedangkan kalau sekarang di sini acuan kita adalah batang hubung 2, maka ketika ada gaya dari batang hubung 3 yang masuk, maka kita tulisnya adalah F32 karena acuan itu di belakang. Sedangkan yang bekerja pada dia itu di depan. Nah, sama dengan yang ini, acuan kita adalah batang hubung 2, kemudian ada gaya di sini dari ground, ya. Maka namanya sekarang adalah F12 karena ini kan batang hubung 1 ya. Kalau yang berhubungan dengan ground itu tadi batang hubung 1. Jadi yang acuannya itu tulisnya di belakang. Gitu ya. Jadi F12. Oke, lanjut kita langsung ke contoh soal. Jadi untuk mencari nanti, oke nantilah. Ini contoh soalnya, insya Allah nanti akan sama mirip lah dengan ini soalnya. Ini ada mekanisme apa namanya engkol peluncur. Sekarang kita punya soal seperti ini. Ada gaya yang bekerja pada batang hubung 4 pada piston itu sebesar kita ketahui sebesar 10.000 Newton. P, namanya P. Ya, ada gaya yang bekerja. Nah, kita disuruh cari nanti, ini terakhir yang, intinya adalah mencari yang terakhir ini sebenarnya. Yang untuk mencari 1, 2, 3, 4 ini dicari agar bisa menemukan yang nomor 5. Gitu ya. Ini tujuannya mencari 1, 2, 3, 4. Tapi sebenarnya adalah mencari T2, torsi. Berapa sih besar torsinya T2 ini? Torsi itu adalah gaya yang melawan engkol peluncur itu berputar. Ini kan kalau dia digeser ke kanan ini, torsi ini, ya bukan torsi apa, piston ini kan kalau dia geser ke kanan, maka dia akan muter ke berlawanan arah jarum jam kan ini ya, engkolnya. Dia muter gitu ya, muter terus gitu. Nah, maka ada gaya, itu namanya gaya torsi ya, yang berlawanan dengan dia, itu berarti searah jarum jam. Itu yang akan kita cari berapa sih torsinya. Itu namanya T2. Ya, itu namanya T2. Nanti akan kita cari, ini akhir yang akan kita cari. Berapa sih torsinya untuk melawan gaya engkol ini memutar ke berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Karena gambarnya memang seperti ini di soal. Dia ada gaya ke kanan, maka ini pistonnya ke kanan sehingga nanti dia muter ke kanan gitu kan ya. Oke, itu yang akan kita cari nanti T2-nya. Kemudian diketahui lagi, tadi ini P-nya 10.000 Newton. Jadi kita pertama diketahui dulu kita tulis di soal itu. Kemudian panjang engkol 100 mm. Engkol itu yang mana? Ini engkol kan yang berkaitan dengan yang berputar itu namanya engkol ya. Yang nyambung dengan poros ini. Itu panjangnya 100 mm. Kemudian ada gaya panjang lengan. Lengan itu sama dengan connecting rod tadi. Itu kita sebut singkatnya lengan lah ya. Connecting rod itu panjangnya 200 mm. Nah, kemudian ada sudut engkol. Sudut engkol itu adalah sudut yang ini, engkol dengan apa ya? Ini garis horizontal antara pusat rotasi ini dengan
tengah-tengah dari piston. Itu namanya, ini berbentuk sudut theta 2 namanya. Oke, ini sebesar 30 derajat. Nah, nanti akan kita cari T2. Oke, kita akan cari T2. Bagaimana cara mencarinya? Pertama-tama kita akan gambar dulu segitiga yang ini. Tadi ini kan besarnya 30 derajat. Ini misalnya kita simbolkan dengan beta lah. Ini ya. Ini kita simbolkan dengan alfa. Ini tadi panjangnya kan 100. Ini panjangnya tadi 200. Ya, ini engkol, ini adalah lengan. Nah, jadi nanti akan membutuhkan sudut alfa ini. Jadi yang pertama-tama adalah cari besar sudut alfa. Sudut alfa. Nah, gimana cara mencarinya? Sebenarnya dalam menyelesaikan mekanisme engkol peluncur atau yang lainnya ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara matematis, yang kedua dengan bukan cara matematis, cara rumus. Yang kedua adalah dengan pakai penggaris. Tapi karena di sini nggak ada penggaris dan susah ya kalau jelasin di sini pakai penggaris, ya kita pakai cara rumus saja ya. Nah, untuk mendapatkan alfa itu kita manfaatkan rumus sinus namanya. Rumus sinus. Kita manfaatkan rumus sinus. Gimana cara rumus sinus itu? Yaitu ini tadi R2 ya. R2 ini R3. Nah, R2 dibagi dengan depannya R2 apa? Alfa kan, sudut alfa, depannya R2 ini ya. Alfa sama dengan R3 dibagi dengan, karena beta kita tidak perlu dulu di sini, karena yang kita perlu adalah yang sudah diketahui besar sudutnya, maka kita ambil yang ini, 30 derajat. Sehingga kita masukkan semua komponennya, R2 berapa tadi? 100 per alfa sama dengan 200 per, bukan alfa, sinus alfa. Ini sin 30. Ini sin alfa 200 sama dengan 200 per sin 30 derajat. Maka, apa jadinya itu? Ini kan bisa dicoret nih, kiri kanan, karena sama-sama ada ratusan, berarti tinggal 1, tinggal 2 di sini ya. Berarti 1 per sin alfa itu sama dengan 2 per sin 30 derajat. Nah, ini di kali silang ya, kali silang. 1 kali sin 30. Jadi 1 kali sin 30 itu sama dengan 2 kali sin alfa. Yang kita cari ini alfanya berapa? Sin 30 adalah setengah. Berarti 1 kali setengah sama dengan 2 sin alfa. 1 kali setengah kan setengah. Berarti setengah. Nah, 2-nya ini ke bawah dia membagi. Setengah per 2 sama dengan sin alfa. Nah, jadinya sin alfa itu sama dengan setengah bagi 2 kan seperempat. Jadi kalau ada setengah kue dibagi lagi 2 kan jadi dapatnya seperempat gitu ya. Berarti sin alfa sama dengan seperempat. Nah, alfanya itu adalah, kalau kalian nanti pakai kalkulator, caranya adalah pencet di kalkulator itu sin pangkat min 1, itu namanya arcus ya. Sin pangkat min 1, terus masukkan angka seperempat, kalau pakai kalkulator nanti. Nah, itu nanti dapat alfanya, berapa sudutnya. Nah, saya sudah tulis tadi, sudah cari di kalkulator, itu nanti dapatnya sudutnya itu, bentar, bentar. Apa ini? Sudutnya itu dapatnya tadi di kalkulator 14,4 derajat. Ya, jadi kita dapat alfa ini besarnya berapa? 14,4 derajat.
Berarti beta berapa sudutnya besarnya? Nah, kalau kalian ingat di matematika, total sudut itu dalam segitiga itu kan 180 totalnya kalau dalam segitiga. Jadi kalau kita jumlahkan tiga besar sudut di dalam segitiga itu totalnya 180. Jadi kalau kita punya sekarang ini 30, ini 14,4, maka ini berapa? Tinggal dicari. Berarti gini, 180 dikurangin 30 dikurangin 14,4 itu adalah besar sudut beta, ya. Sekarang kita cari dulu beta alfa, beta sama alfanya ya. Berarti berapa besarnya ini? Beta itu sama dengan apa ya tadi beta itu? Kalau dikurangin ini kan 180 dikurangin 44,4 ya derajat. Berarti ini 134,6 ya. 144 atau 134,6? 136,6. Coba kita tambah 44. Ya benar dah, 136,6. Itu beta, besar beta. Jadi kita dapat sudah ini alfanya atas 14,4, betanya adalah 136,6. Bukan 136, 135. 135,6. Nah, kemudian kita sudah dapat sudut alfa. Nah, apa sih guna saya mencari sudut alfa ini? Apa gunanya? Nah, karena kita balik lagi tadi, kita akan mencari besar sudut, bukan besar gaya dari ini. Yang kita butuhkan adalah ini. Berapa besar gaya ini? Ini kan P sudah kita tahu. F14 kita belum tahu juga. Nah, apa namanya ini? F yang bekerja pada batang batang penghubung 4, tapi ada gaya yang masuk dari batang hubung 3. Berarti namanya F34 ya, karena yang acuannya di belakang. Nah, F34 ini yang akan kita cari ya. Nah, karena yang kita cari ini F34, kenapa kita harus mencari F34? Karena ada yang gaya yang sudah diketahui di soal di sini. Ada gaya P ini. Karena ada gaya P di sini, maka kita bisa mencari F34. Karena kalau tidak ada gaya P yang diketahui, tidak bisa kita cari. Kalau sudah ada satu aja yang diketahui, bisa kita mencari. Nah, gimana caranya mencari F34? Caranya begini. Nah, kita uraikan dulu. Tadi kan seperti ini bentuk gayanya ya. Ini adalah piston. Piston itu ada gaya yang masuk sebesar 10.000, ini gaya P. Kemudian ada gaya normal ke atas, F14. Ya, untuk melawan gaya ke bawah, gaya gravitasi ke bawah gitu ya. Gaya berat maksudnya. Gaya W ke bawah itu kan dilawan sama F14. Sedangkan di sini nanti ada masuk F34 dari batang hubung 3. Nah, berdasarkan informasi inilah kita bisa mencari F34. Caranya gimana? Kita hubungkan ketiga gaya ini menjadi suatu eh, vektor yang kita hubungkan ya menjadi satu. Jadi ini kalau kita gambar lagi, bisa yang ini nih, kita gambar lagi F34 itu kan menjadi seperti ini dia. Sekarang kita akan menghubungkan ujung-ujung dan pangkal dari ketiga vektor ini. Kan nanti akan menjadi segitiga. Nah, ini gaya P, kita gambar lagi ke sini, gambarnya adalah seperti ini. Arahnya kan ke sana, ke kanan, ke kiri ya. Kemudian ada gaya F14, itu ke arahnya ke atas. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita hubungkan ujung dan pangkalnya, itu nanti vektor akan menjadi segitiga seperti ini. Nah,
Yang ini kan tadi kita sudah tahu besar sudutnya alfa ya. Jadi ini yang mana alfa? Yang ini dia alfa. Nah, ini tujuan kita tadi nyari alfa. Sedangkan ada yang ini itu besarnya 10.000. Nah, yang ini 10.000 tadi P itu. Nah, sedangkan F34 yang akan kita cari. Ini F34. Ini sekarang kita akan pakai betul ini matematika di SMA itu. Gimana cara mencari F34? Kalau kita tahu adalah di sini sudut alfa, kalau kita tahu di sini panjangnya 10.000 misalnya ya, maka kalian akan mengingat kita pakai cos namanya. Cos, bukan cos ya. Yang kita tahu tadi apa ya? Ya, cos. Hmm, cos alfa itu kan sama dengan samping per miring gitu ya. Samping per miring. Sampingnya adalah ini F atau P dibagi dengan F34. Miringnya dari segitiga siku-siku itu adalah F34. Jadi cos alfa itu sama dengan 10.000 dibagi F34. Sehingga kita dapat cos alfa itu cos berapa ya? Cos 14,4 kan alfa tadi ya 14,4. Itu 10.000 dibagi F34. Karena yang kita cari adalah F34. Bentar, mana hilang dia? Nah, yang kita cari adalah F34. Berarti F34 itu sama dengan 10.000 dibagi cos 14,4. Nah, ini cos 14,4 ini berapa ya? Bentar. Ini caranya, kita pakai kalkulator. Cos 14,4. 0,968. Oke, 0,968. Berarti F34 itu sama dengan 10.000 dibagi 0,968. Jadi F34 itu sama dengan 10.000 dibagi 0,968. Nah, berapa ini? Oke, kita pakai kalkulator lagi lah. Berarti 10.000 dibagi yang barusan, jawaban yang barusan ya, answer. 10.324, 10.324. Oke, jawabannya adalah F34 itu 10.324. Ya. Nah, kita sudah dapat F34. Sekarang kita balik ke yang tadi. Nah, ini sudah kita dapat nih. Jadi nanti akan merembet ke yang lain, ya. Merembet ke yang lain. Nah, begini. Jadi kita sudah dapat nih F34 tadi. Ini kan tadi 10.000.
10.000. Ini adalah 10, apa tadi ya? 234 ya? Lupa saya lagi. 324. 10.324. Nah, berarti F43 ini juga besarnya itu F43 itu juga besarnya 10.324. Nggak perlu lagi susah-susah nyari. Cuma memang dia eh, berlawanan arah dengan F43 ya. Apa? Berlawanan arah dengan F34. Kalau F34 itu ke arah sini, maka F43 itu ke arah sana, gitu ya. F43 itu ke arah sana. Nah, kemudian F23 itu ke arah sini ya. Itu juga 10.324. Ya, jadi ada batang 2 yang masuk ke batang 1, ke batang 3, itu kan acuannya 3, berarti tiganya di belakang ya. Nah, itu juga besarnya 10.324. Nah, jadi gara-gara 34 ini kita gampang untuk mencari yang lain. Nah, demikian juga kita dapat F32. F32 juga besarnya 10.324. Nah, tapi arahnya ini berlawanan dengan F23. Nah, kita juga dapat besar F12 karena dia ini sejajar nih, F12 dengan F32 ini sejajar. Ada gaya yang masuk dari ground ke batang hubung 2, jadi namanya F12. Ini arahnya ke sini ya, karena dia berlawanan dengan F32. Ini juga besarnya itu 10.324. Nah, kalau terjadi dari ujung batang ke ujung batang ada suatu gaya yang sejajar dan berlawanan, itu pasti terjadi perputaran ya. Itu terjadi perputaran. Ini kan arahnya ke sini muternya ya, karena dia didorong ke kiri sama piston. Nah, pasti ada yang melawan dia, itu namanya torsi. Itu tadi yang kita cari T2 ya. T2 itu yang kita cari. Nah, T2 ini apa rumusnya? T2 itu rumusnya adalah F32, karena ini adalah sumbunya, maka rumus dari torsi itu adalah gaya yang bekerja di ujung batangnya. Dalam hal ini berarti F32 dia. Gaya yang bekerja di ujung batang dari apa ini? Engkolnya. Itu kan F32 dikali F32 dikali dengan tegak lurus, garis tegak lurus dari gayanya itu dengan porosnya. Jadi kita harus tarik garis tegak lurus ke sini. Ini misalnya kita namakan H. Nah, jadi harus mencari H nanti. Jadi nanti H ini yang kita cari. Jadi ini T2 ini adalah F32 dikali H. Nah, sedangkan F32 kan sudah kita tahu ya. Sama misalnya dengan F43 tadi, F34 yang kita cari di awal. Nah, berarti tinggal kita masukkan sini. 10.324 dikali H. Nah, H yang kita cari nanti ya. Oke, untuk mempercepat tinggal 1 menit. Nah, H ini kan begini kalau kita gambar lagi segitiga siku-siku. Ini besarnya, ini H, tadi ini besarnya 10.324. Nah, tapi kita nggak pakai dulu yang ini ya. Kita nggak pakai dulu 10.324. Oke, kita stop dulu. Nanti saya kirimkan rekamannya karena ini sudah tinggal 1 menit. Ini rekamannya nanti saya sambung sedikit lagi. Nanti rekamannya saya taruh di Google Drive. Oke. Sekian dulu untuk malam hari ini. Nanti saya kirimkan absen ya. Jadi ini lanjutannya nanti di rekaman ya. Ini lanjut.